Selamat siang dok, selamat siang para dosen yang menyaksikan presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Muniati Sulam Eng dari kelas Alfa 2019. Hari ini saya akan mempresentasikan skenario D. Jadi saya akan memberi tahu prioritas masalah dan berbagai pertanyaan yang muncul. Nah, yang pertama itu permasalahan. Jadi terdapat 6 permasalahan yang akan saya bahas dan yang menjadi prioritas utama saya adalah pegal yang dirasakan Boni. Jadi mengapa saya memilih ini sebagai prioritas utama saya? Alasannya karena kejadian-kejadian seperti mual, nyeri, dan lain sebagainya itu terjadi hari sebelumnya dan kejadian-kejadian tersebut sudah terselesaikan sehingga Boni tidak lagi merasa nyeri, mual, sehingga itu bukan suatu hal yang lagi dikeluh oleh Boni. Karena itu prioritas utama saya adalah pegal karena saat ini si Boni sedang mengeluhkan perasaan pegal. Kemudian kalimat pertama memicu berbagai pertanyaan. Yang pertama itu ada bagaimana mekanisme kekenyangan. Kedua itu jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini mari kita bahas dulu pertanyaan yang dasar. Jadi yang pertama itu kapan kita boleh beraktivitas atau tidur setelah makan? Kalau untuk setelah tidur dianjurkan 2 hingga 3 jam. Sementara jika kita ingin berolahraga sebaiknya kita beristirahat selama 3 hingga 4 jam. Nah, kemudian apa dampak tidur setelah makan? Jadi sebenarnya setelah makan dianjurkan kepada setiap orang untuk berduduk atau dalam posisi tubuh yang horizontal karena pada saat setelah makan di dalam lambung kita masih terkandung banyak makanan yang belum selesai diproses. Saat itu HCl masih ada dan jika saat kita baring atau posisi tubuh secara landscape itu akan menyebabkan terbukanya katup sehingga bisa menyebabkan asam lambung naik dan memberi perasaan tidak nyaman atau nyeri pada orang yang makan setelah tidur. Nah, kemudian bagaimana mekanisme perasaan kenyang dan bagaimana mekanisme atau kenapa setelah kita makan kita merasa ngantuk. Di lambung kita itu ada ghrelin. Pada saat lambung kita kosong atau kita lapar, ghrelin akan meningkat sehingga kita merasa ingin untuk makan. Selain itu juga terjadi diikuti dengan penurunan CKK dan peptide YY dan lainnya. Nah, ini menyebabkan kita lapar. Kemudian gimana bisa kita merasakan kenyang? Karena kita lapar, ghrelin meningkat, ini akan dikirim ke hipotalamus sehingga muncul perasaan lapar. Nah, ketika kita makan akan terjadi distensi lambung, yaitu lambungnya itu membesar gitu. Selain lambungnya membesar juga makanan yang kita konsumsi itu memicu peningkatan leptin. Nah, peningkatan leptin ini menyebabkan perasaan lapar menurun. Jadi kita mulai merasa kenyang. Bagaimana dengan CKK dan PYY itu akan meningkat. Nah, kita juga bakal bahas tentang kenapa kita bisa merasa ngantuk setelah kita makan. Nah, pada saat kita selesai makan, itu akan menyebabkan kita ngantuk karena di makanan-makanan kita itu cenderung tinggi karbohidrat dan mengandung triptofan. Nah, karbohidrat ini menyebabkan peningkatan insulin. Peningkatan insulin ini memicu juga peningkatan triptofan yang akan mengalir melalui pembuluh darah sehingga masuk ke otak. Dalam otak, triptofan akan diubah menjadi serotonin dan selanjutnya serotonin berubah menjadi melatonin sehingga muncul perasaan ngantuk. Pada perasaan ngantuk itu terdapat juga peran CKK. Jadi CKK ini bisa berperan di perasaan kenyang dan ngantuk. Jadi, pada saat distensi lambung, CKK akan dihasilkan untuk memediasi rasa kenyang. Selain itu, CKK juga berperan dalam kesadaran kita di fase NREM. Jadi,
mengantuk itu juga ada pengaruhnya dari si CKK. Selanjutnya itu fisiologi tidur. Jadi fisiologi tidur ini merupakan sebuah proses atau sistem aktivasi retikuler. Pada fisiologi tidur itu terdapat neuron GAB energik yang bersifat atau dapat menginhibisi. Jadi neuron ini akan menginhibisi neuron oreksin dan monoaminergik. Pada saat terjadinya inhibisi, VLPO atau ventral lateral preoptic di hipotalamus anterior akan menghentikan atau menginhibisi sistem aktivasi histaminergik. Jadi histamin itu bisa membuat kita lebih segar. Kalau antihistamin membuat kita capek. Kemudian juga inhibisi eksitasi histaminergik di batang otak yang dimediasi oleh asetilkolin sehingga dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Nah, ini adalah bagian-bagian otak yang berperan dalam kesadaran pada saat bangun tidur dan pada saat tidur. Jadi pada saat tidur, pineal gland ini akan merespon terhadap suprachiasmatic nucleus. Jadi sebenarnya yang menjadi pusatnya itu VLPO atau ventral lateral preoptic nucleus. Tapi VLPO ini dipengaruhi oleh SCN yang memiliki cardian timing atau ritme kardian. Jadi mengatur kapan kita tidur. Jadi itu juga berperan dalam memberi tahu ke VLPO dan pineal gland untuk melakukan aksi-aksi yang menyebabkan kita tertidur. Jadi di pineal gland akan dihasilkan melatonin. Di VLPO akan menginhibisi bagian-bagian atau nukleus yang bisa menyebabkan kita terbangun. Jadi zat-zat seperti asetilkolin, histamin, dan lain sebagainya tidak dihasilkan. Pada kalimat selanjutnya, Bobby mendengar teriakan, terkejut, kemudian ia berlari. Dari situ muncul berbagai pertanyaan berupa tentang stresor dan perubahan fisiologi tubuh. Jadi kita bahas dulu perubahan fisiologi tubuh. Pada perubahan fisiologi tubuh, epinefrin meningkat, kortisol meningkat, vasopresin meningkat, glukagon meningkat, dan insulin menurun. Hal ini disebabkan terjadinya metabolisme untuk menggerakkan otot-otot. Kemudian growth hormone meningkatkan asam lemak darah sehingga glukosa darah meningkat. Glukosa ini akan digunakan untuk otak dan merangsang sintesis protein. Nah, pada perubahan kardiovaskular, kardiovaskular itu fungsinya kan untuk menyuplai oksigen dan nutrisi, serta membuang CO2 dan metabolic waste dan mengeluarkan energi panas. Pada saat itu, cardiac output akan meningkat dan hal ini menyebabkan heart rate kita, stroke volume kita juga meningkat. Peningkatan ini diikuti juga dengan peningkatan resistensi karena ada vasokonstriksi. Kemudian blood flow juga meningkat ke otot untuk menyuplai energi. Nah, karena terjadinya metabolisme itu akan menyebabkan peningkatan asam laktat. Jadi karena asam laktat meningkat, si darah lebih asam sehingga menyebabkan hiperventilasi, di mana pengeluaran CO2 diikuti pengeluaran H+, berarti dapat menyebabkan penurunan asam di tubuh kita sehingga kita hiperventilasi dan terjadi sesak nafas. Sesak nafas itu juga sebenarnya untuk memacu tubuh kita untuk mengambil lebih banyak oksigen. Nah, oksigen ini dibutuhkan untuk metabolisme. Jadi, semakin banyak aliran darahnya, semakin cepat juga hiperventilasi karena kita butuh aliran darah. Jadi, setiap hemoglobin itu tetap mengangkut oksigen yang jumlahnya sama seperti sebelumnya. Jadi, yang meningkat adalah oksigennya juga.
Selanjutnya itu adalah stresor. Jadi pada saat si Bonnie terkejut, sebenarnya dia menerima stresor. Terus stresor itu segala hal yang tubuh kita anggap sebagai ancaman. Sebenarnya saat dia terkejut itu stresor, saat dia berlari juga stresor, karena pada saat lari tubuh kita tiba-tiba membutuhkan banyak energi, sehingga pada saat itu terjadi peningkatan kortisol juga. Nah, apa saja jenis-jenis stresor? Jadi stresor itu ada stresor yang diakibatkan oleh luka secara fisik atau injury, bisa juga dari penyakit atau illness, emosional, tekanan dari pekerjaan, lingkungan sekitar, dan aktivitas fisik. Nah, pada saat terjadinya stres, hipotalamus akan meningkatkan atau mengaktifkan sistem saraf simpatis. Nah, ini menyebabkan peningkatan epinefrin. Jadi tadi itu kan udah dijelaskan akan terjadi peningkatan epinefrin. Di sisi lain juga terjadi peningkatan kortisol. Nah, selain itu juga terjadi peningkatan vasopresin yang tampak pada gambar ini. Kemudian lanjut soal selanjutnya itu adalah bagaimana metabolisme saat berlari dengan cepat. Jadi karena dia butuh oksigen, terjadi hiperventilasi, tapi masalahnya di sini ternyata oksigennya tidak cukup, sehingga metabolisme yang dominasi adalah metabolisme anaerob. Jadi pada kasus ini si Bonnie kan lari. Karena Bonnie lari, dia melakukan aktivitas berat, yaitu dengan berlari kecepatan tinggi, sehingga metabolisme energi yang dilakukan adalah anaerob, yaitu fermentasi asam laktat, karena proses tersebut lebih cepat untuk memberikan respon dan menghasilkan energi, walaupun ATP yang dihasilkan lebih sedikit. Nah, selanjutnya itu adalah kalimat tentang si Bonnie berlari, kemudian ia kecapekan. Di situ muncul pertanyaan mekanisme kontraksi otot dan mekanisme atau penyebab kecapekan. Nah, yang pertama itu kontraksi otot. Jadi, aksi potensial akan sampai di neuromuscular junction, sehingga menyebabkan pelepasan asetilkolin yang akan berikatan dengan reseptor. Ini menyebabkan sodium ion channel membuka, sehingga aksi potensial akan berlanjut ke tubulus T. Di tubulus T ini akan terjadi pelepasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma. Kemudian ion kalsium ini akan berikatan dengan troponin pada filamen tipis. Pengikatan ini akan mengubah bentuk dan memindahkan posisi troponin, sehingga terbukalah tempat ikatan untuk jembatan silang antara aktin dan miosin. Jembatan silang ini akan bergerak secara pull, jadi akan terjadi tarikan, dan pengikatan ini memicu jembatan silang untuk mendorong filamen tipis dan filamen tebal ke arah pusat sarkomer. Kayuhan kuat ini ditangani oleh energi yang disediakan oleh ATP. Jadi akan terjadi pelepasan ATP yang diubah menjadi ADP dan PI atau fosfat. Kemudian setelah kayuhan kuat, jembatan silang terlepas aktin. Jika ion kalsium masih ada, siklus kembali ke tahap sebelumnya lagi. Nah, ketika potensial aksi berhenti, ion kalsium diambil oleh retikulum sarkoplasma. Dengan tidak adanya kalsium, jadi troponin itu akan menempel kembali di tropomyosin, sehingga tidak bisa terjadi pengikatan. Nah, kalau tidak ada pengikatan, maka tidak bisa terjadi jembatan yang tarik. Nah, kelelahan yaitu kalau dari central nervous system itu bisa disebabkan efek psikologis. Kemudian pada peripheral itu bisa jadi karena terlalu banyaknya stimulus sehingga menyebabkan otot kecapekan. Selain itu juga bisa disebabkan oleh turunnya pelepasan neurotransmitter
atau reseptor yang kurang aktif. Jadi itu permasalahannya itu di neuromuscular junction. Juga bisa dipermasalahannya itu di excitation contraction coupling, di mana terjadi perubahan membran potensial di otot. Bisa juga pengaruh dari sinyal ion kalsium, yaitu ion kalsium terlalu sedikit yang dilepaskan dan lain sebagainya. Pada kalimat berikut ini dijelaskan kalau si Boni merasa sesak nafas, jantungnya berdetak cepat, dan lain sebagainya. Hal ini membuat saya bertanya tentang mekanismenya. Jadi yang pertama itu tentang mekanisme sesak nafas. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, terjadi dominan pada metabolisme anaerob. Ini menyebabkan peningkatan asam laktat. Asam laktat yang meningkat ini akan menyebabkan peningkatan asam. Jadi kalau kita melakukan ventilasi, karbon dioksida akan dilepaskan. Pelepasan karbon dioksida ini juga menyebabkan lepasnya asam. Nah, kalau asamnya dilepas, asam laktatnya akan menurun. Jadi karena itu dia sesak nafas. Kemudian takikardia. Saat berlari, propioreseptor dan mekanoreseptor pada otot dan sendi mengirim impuls ke korteks motorik. Korteks motorik akan mengirim sinyal ke otot, limbik sistem, dan pusat kontrol kardiovaskular dan respiratorik. Output dari sistem limbik dan pusat kontrol kardiovaskular memicu respon simpatis. Nah, karena itu terjadi peningkatan epinefrin pada kondisi stres. Jadi epinefrin untuk bisa bekerja juga butuh kortisol. Pada stres itu akan terjadi peningkatan kortisol. Epinefrin akan terikat pada reseptor beta 1 sehingga heart rate akan meningkat. Kemudian kehausan, karena dia lari, metabolisme meningkat, juga akan terjadi pelepasan kalor, juga akan terjadi berkeringat banyak. Berkeringat banyak ini menyebabkan kekurangan cairan karena ada evaporasi. Karena kekurangan cairan, ADH meningkat, kemudian hipotalamus bereaksi, maksudnya bekerja, sehingga terjadi atau muncul perasaan haus. Kemudian ada kalimat di mana ia merasa mual, nyeri, dan perutnya terasa penuh. Jadi yang pertama itu mekanisme perut penuh. Karena dia mengonsumsi banyak makanan, terjadi distensi lambung. Distensi lambung ini membuat Boni merasa perutnya penuh. Selain itu nyeri, jadi pada pengosongan lambung yang lambat karena berkurangnya aliran darah menyebabkan teriritasinya dinding lambung oleh HCl sehingga muncul rasa nyeri. Selain itu juga karena distensi, kenaikan massa lambung akan menggesek parietal peritoneum. Gesekan ini akan mengenai nervus phrenitus yang mengakibatkan timbulnya rasa nyeri. Kemudian itu pengeluaran vasopressin itu bisa menyebabkan mual. Jadi pengeluaran vasopressin. Jadi selanjutnya itu Boni mual. Kenapa dia mual? Mual ini terjadi sebelum muntah. Jadi di sini itu si Boni cuma sampai ke tahap mual, jadi tidak sampai muntah. Jadi reseptor-reseptor atau stimulus yang menyebabkan mual itu ada nervus vagus dan lainnya. Di kasus ini pengeluaran vasopressin ketika cairan tubuh berkurang membutuhkan stimulasi dari CRH atau corticotropin releasing hormone. Ini menyebabkan stimulasi dorsal motor nukleus dari nervus vagus yang menyebabkan perlambatan pengosongan lambung dan nusea. Jadi karena pengosongan lambungnya lambat, dia itu juga bisa menyebabkan mual, sehingga terkirimlah sinyal yang berupa reseptor serotonin yang akan dikirim oleh nervus vagus. Keesokan harinya Boni merasa pegal di paha. Jadi mengapa pegal di paha dan
pegalnya baru kerasa keesokan harinya. Pegalnya itu di paha karena saat lari primary otot atau otot utama yang bekerja adalah quadriceps femoris, hamstring, gluteus maximus, ilius psoas, dan gastrocnemius. Jadi otot-otot tersebut cenderung posisinya di paha sehingga terasa pegalnya di paha. Kemudian kenapa rasa pegalnya di esok hari? Itu akibat dari mikrotubulus pada otot yang robek. Saat otot bergenerasi akan timbul rasa nyeri atau DOMS, yaitu delayed onset muscle soreness. Selanjutnya itu adalah kesimpulan, yaitu Bonnie baru makan dan mendapatkan stresor berupa jeritan dan aktivitas fisik yang menyebabkan peningkatan respon simpatis yang menyebabkan timbulnya keluhan-keluhan yang dimilikinya. Ini kerangka konsepnya, si Bonnie makan kebanyakan dan mengaktifasi parasimpatis. Selain itu juga meningkatkan kadar gula darah dan lambung Bonnie terasa penuh. Peningkatan gula darah ini menyebabkan beberapa hal. Yang pertama itu peningkatan insulin, kemudian pelepasan adenosin oleh astrotik dan hiperpolarisasi orexin expressing neuron. Nah, yang pertama itu peningkatan insulin. Peningkatan insulin ini meningkatkan triptopan dan juga kerja NA atau KATPase. Kerjanya ini akan menyebabkan sedikit hipokalamia yang menyebabkan ngantuk. Kemudian kalau untuk triptopan ini banyak di karbohidrat, ini akan dikonversi menjadi serotonin dan melatonin yang menyebabkan rasa ngantuk. Selain itu di sini juga memicu atau mendukung terjadinya ngantuk, di mana terjadi vasodilatasi di ventrolateral preoptic nucleus dan kurangnya output dari erosin expressing neurons. Nah, kemudian si Tony tertidurlah dan masuk ke fase 1 NREM. Fase ini mudah terganggu dan jadi dia itu bukan deep sleep, jadi mudah terbangun. Karena mudah terganggu, jadi karena adanya stresor berupa jeritan, si Bonnie mendapatkan stres dan ia pun terkejut dan bangun. Lanjut lagi, karena dia udah terbangun, dia terkejut, dia langsung berlari. Pada saat berlari ini terjadi kontraksi otot. Kontraksi otot menyebabkan metabolisme pembentukan ATP meningkat, di mana panas tubuh meningkat dan meningkatnya metabolisme anaerob. Panas tubuh meningkat dideteksi oleh termoreseptor di hipotalamus dan terjadi aktivasi saraf simpatik cholinergik dan si Bonnie pun berkeringat. Karena berkeringat terjadi penurunan ekstra cairan. Nah, ini akan dideteksi oleh hipotalamus dan melalui ADH muncullah perasaan haus. Kemudian di sisi lain juga terjadi metabolisme anaerob, itu akan meningkatkan asam laktat. Asam laktat ini bisa menyebabkan pegal. Karena dia pegal, dia berhenti lari. Nah, tadi kontraksi otot juga menyebabkan tearing pada otot. Nah, tearing ini terjadi perusakan pada mikrotubulus yang pada saat regenerasi akan menimbulkan perasaan nyeri. Nyerinya itu terjadi besok. Istilah ini dikenal sebagai DOMS. Kemudian di saat berlari, proprioreseptor dan mekanoreseptor pada otot dan sendi mengirim impuls ke korteks motorik. Korteks motorik mengirim sinyal ke otot, limbic system, dan pusat kontrol kardiovaskular dan respiratorik, sehingga output dari sistem limbik dan pusat kontrol memicu respon simpatis dan menyebabkan meningkatnya impuls saraf simpatis. Nah, impuls saraf simpatis ini juga meningkat karena dia terkejut, yaitu mendapat stres. Kemudian karena meningkat akan meningkatkan stroke volume dan heart rate, sehingga blood pressure juga meningkat.
Bila berlebihan disebut sebagai takikardi. Meningkatnya impuls saraf ini juga menyebabkan meningkatnya ventilasi pernapasan. Jika berlebihan menyebabkan sesak nafas. Nah, kemudian kembali lagi ke atas, yaitu berlari. Berlari ini aliran darah akan menuju ke organ gastrointestinal. Nah, pengosongannya jadi lambat, jadi distensi pada lambung juga, dan distensi ini bisa menyebabkan perut penuh dan perasaan mual yang dikirim oleh saraf vagus. Kemudian iritasi pada dinding lambung. Jadi tadi kan udah dijelaskan tentang mekanisme nyeri, itu bisa karena distensi juga dan iritasi dinding lambung. Jadi kemudian juga sebenarnya peningkatan ventilasi pernafasan yang dijelaskan tadi itu juga merupakan pengaturan ventilasi oleh medullary respiratory control dan mekanoreseptor. Sekian dari kerangka konsepnya. Terima kasih.